Kicau mania, kicau, kicau, kicau mania. Waduh, itu apinya apa begitu Pak? Jangan main-main api Pak. Kalau main-main api nanti kebakaran. Kalau usaha bakar ikan, Mas. Oh iya, usaha bakar ikan ya Pak ya? Wah, kayak gitu enak tuh. Ikan apa itu Pak yang itu Pak? Ini ikan kue. Ikan kue. Ikan apa lagi? Ada ikan kambing-kambing. Kambing-kambing. Yang paling laku tuh, kambing-kambing tuh, Mas. Kambing-kambing ya? Kenalin foodies, warung ikan bakar tendaan yang ada di Depok dan udah eksis sejak tahun 2004 nih guys. Terkenal sama aneka seafoodnya yang fresh, dikirim langsung dari Muara Angke, Jakarta. Kalau mampir ke sini katanya wajib coba ini ikan kambing-kambingnya foodies. Menu jagoan ini stoknya tuh terbatas banget, jadi mesti war ya. Ini dia foodies. Apa namanya? Kambing-kambing. Ikan kambing-kambing. Ya, Oh, ikan kambing-kambing. Ntar dia bunyi meh, meh gitu gak tuh ikannya? Kayaknya nggak ada ikan kambing-kambing. Oh, kayaknya giginya deh, Bu. Giginya kayak tuh. Tuh, ada tajam kayak kambing. Cobain versi OG-nya dulu kali ya, ikan kambing-kambing pakai bumbu bakaran pedas manis. Kelihatan simple, tapi soal rasa, menyala Abang Q. Ini ikannya aja udah empuk banget. Terus ada manis-manisnya. Dan si bumbunya ini juga nggak pedas loh sebenarnya. Menambah cita rasa rempah-rempahnya itu. Rasanya tuh masih ada rasa-rasa mentah-mentahnya dikit, tapi nggak mentah. Jadi fresh ya Bu ya. Gimana kalau kita tambahin sambal? Pakai nasi juga. Wih. Just merapat-merapat foodies, tutorial racik sambalnya harus kayak begini nih. Sambal ori dikucurin sama jeruk, terus dikasih kecap dengan takaran sesuai selera. Ya, jadi kayak jeruknya itu jangan dikasih ke atas ikannya ya foodies. Kalau kayak begini, tinggal biarkan bumbu aslinya aja tuh yang bermain. Nah, pedesnya bisa dicolek dari sambal yang sengaja disajikan terpisah. Wah, sambalnya makin mantap. Pedas. Ditambah dengan ikannya yang seger itu. Tuh ya. Si cabai rawitnya cetes di mulut. Makin nambah pedasnya. Haha, seru banget ini makaninnya. Wah, fix deh, Bekti makannya dar-der-dor deh tuh ya saking lazisnya. Paduan seafood dan lalapan emang bikin susah buat berhenti makan. Enak plus sehat dalam satu gigitan, ala-ala Korea gitu, ya kan? Ada udang, ada cumi. Makan yuk. Bikin PR aja, emangnya pantun. Wih, udang windunya super fresh dan ukurannya jumbo nih foodies. Dijamin punya rasa manis gurih alami. Ibu, pada mau nyobain nggak? Udangnya. Ambil satu aja ya. Temennya banyak. Udah dua deh, boleh deh. Enak banget sih, minta dua. Ya, Bu. Ibu mau, Bu? Ah, mau ada lagi ah. Nasi makin mantap. Iya deh Bekti, iya, foodies percaya kok. Langsung scan QR code di layar aja deh ya, biar dapat info komplit soal warungnya. Oke foodies? Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Ibu nanti tolong bayarin ini semua. Oke? Ada kamu yang bayarin. Oh gitu. Iya. Oh, ya udah, tenang. Siap, udah makan apa aja, pesen apa aja, oke? Jadi sampai ketemu lagi di Makan Receh, menu receh tapi rasa nggak receh. Dah.
Foodies, ada burger yang lokasinya ngumpet tapi rame pol nih di Tebet, Jakarta Selatan. Satu lokasi sama sate taichan yang viral itu loh. Iya, burger sama sate taichan aja bisa barengan. Masa kamu enggak sih Foodies? Foodies, aromanya sate ini montok-montok banget kisahnya. Kita lihat yuk ada apa aja di dalam yuk Foodies yuk. Abang. Halo Mpok, Kan boleh? Kok sate dalamnya burger? Ya gimana ya? Emang deket-deketan tempatnya. Oh, dekat. Nggak bisa diatur. Udah gitu konsepnya Mpok. Namanya ribet banget kok PM60. Kok berumur 60? Empok mah baru lihat nama menunya aja udah pusing dia duluan nih Foodies. Eits, jangan ketipu sama namanya yang unik loh ya. Soalnya di sini semuanya tuh dibikin serius. Mulai dari brosh bannya yang dibuat sendiri sampai daging untuk smash patty-nya yang digiling langsung di tempat. For your info Foodies, nama-nama menunya tuh terinspirasi dari kota-kota di Swedia ya. Nah, yang nggak familiar atau keseleo deh tuh lidahnya kayak empok tuh pas baca. Foodies, kita cobain yang Skokpam sama ini Stockholm. Kayak dulu kerja di helm, Stockholm. Nih, ini pakai sayuran ya, wortel. Boleh. Ada wortel. Ada kita adain deh Kangkung, buat Mpok dah. kangkung. Kebanyakan Mpok, masa Iya. jadi warteg nih kita ini Kalau lama-lama wortel nih. buat vitamin A biar mata. Iya, biar mata jernih. Ya, cobain Foodies nih ya. Bikinin buruan. Boleh, ayo. Ratu Macan Pulau Gebang nih kalau udah lapar memang suka darting tuh Foodies alias darah tinggi. Aduh, maafin ya Buang. Hey, ini dia nih Foodies salah satu menu andalan di Wolf Burger. Namanya Squawks Farms. Ini dia burger pesanan kita udah jadi namanya Skokpam. Ininya full daging banget tuh. Buka. Cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sausin dulu lupa. Foodies, ini jamur shiitakenya. Campur aduk, campur aduk. Dagingnya Foodies, kalau disausin enak banget. Burger yang satu ini nih Foodies jadi satu-satunya menu yang pakai truffle sauce racikan sendiri loh. Makanya aroma jamur itu makin keluar and rasanya next level banget. Pokoknya mantep deh tuh Foodies. Ini Foodies rotinya tuh. Lembut banget. Rasanya creamy. Rasanya saus mayonesnya, saus truffle, sama saus cabe, sama bumbu bawang bombaynya tuh menyatu, menyampur. Enak. Umami. Ratu Macan Pulau Gebang, approve. Foodies, sebelum kita kenyang nih, kita cobain lagi nih Stockholm. Tadi kita mesen pakai lalaban, ini dikasih lalaban. Oh. Tuh, berapa tingkat ini? Tuh ada onion ring. Ini dia tuh kejunya ada 2 macam. Jadi sampai lumer-lumer, sampai meleleh-meleleh. Burger yang namanya terinspirasi dari ibu kota Swedia ini lebih nonjolin rasa kejunya. Soalnya pakai double white cheddar dan juga red cheddar yang lumer banget di setiap gigitan. Ditambah lagi nih ada onion rings yang crispy, jadi kayak teksturnya tuh ada lembutnya and ada juicy-nya. Dan ada kriuknya juga dong. Nah, komplit abis kan? Lalabannya selada apa letuce? Bukan. Ini nih, Ya kan, mental. Biarin dah. Onion ring. Emang kurang bawang goreng atau udah ada onion ringnya? Kan taburin bawang goreng sekalian. Biar beda rasanya. Burger bawang goreng taburan. Kapan lagi ada? Enak. Umami. Foodies aslinya tuh yang ini nggak pakai selada ya, tapi bisa aja request ke Empok kok. Ini sih definisi suka-suka Empok deh tuh. Asal Ratu Macan Pulau Gebang happy aja lah ya.
yang mau nyobain burger ala-ala rasa kayak di Swedia, mari dah nih scan QR code di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Mau cobain gimana sih rasanya gitu ya. Halo. Oh mau pesen? Ih, aku langsung dapat pelanggan. Aku kayak penglaris di sini ya. Ya. Bubur satu. Kuenya satu. Oh oke, gampang kecil itu mah. Aku siapin dulu ya. Mohon maaf sebentar. Kecil. Bubur satu per satu. Ayo, bisa nggak nih Cika? Pelanggan pertama loh ini, penglaris. Tuh, aku mah royal, ya. Pembeli adalah raja, kasih yang banyak. Beres deh. Nah, halo Mbak, ini dia pesanannya. Bukan kayak gitu, Kak. Kok Ini tuh maksudnya? kalau bubur, kalau beda. Repot tahu Mas. Ini aja udah. Maaf ya, Mbak. Maaf ya Mbak ya. Ya udah deh kalau gitu berarti aku nggak bakat nih foodies magang di sini. Tamat sudah nih ya edisi Cika Jessica jadi pegawai trainee 5 menit only. Bakatnya sih emang kayaknya makan aja deh ya kalau Cika mah. Ya nggak? Setuju dong Foodies? Nah foodies, ini dia menu yang sesungguhnya. Buburnya sendiri, kuah ponya sendiri. Tuh, ini yang benar. Tadi aku salah. Maaf ya. Wah, foodies, ini ya wanginya bener-bener menggugah selera banget. Sesuai namanya bubur cinta. Menu top tiernya udah pasti ya bubur Foodies. Tapi bukan sembarang bubur loh ya. Cakep, melainkan bubur khas Tiongkok yang dimasak menggunakan beras organik. Ini tipikal bubur yang kental dan juga terlihat nggak dibanjiri kaldu. Padahal sih kaldu aslinya tuh udah dimasak bareng sama buburnya Foodies. Gurihnya pas, terus buburnya nggak benyek banget dan cukup lah kalau kata aku sih tuh. Wow, ini enak banget sih, gurih. Yes, buat Foodies yang nonton pasti salfok deh nih sama toppingnya yang keroyokan ya kan? Jelas basic isiannya tuh ada daun bawang, juga jamur, kerupuk pangsit, dan cakwe kering. Tinggal pilih protein utamanya aja deh tuh. Ada ayam, ada kepiting, char siu, atau langsung dua rasa kayak Cika ini nih, udang dan kakap merah. Ini lucu nih. Biasanya makan bubur ayam doang, tapi ini ada seafoodnya, ada udang. Jadi memberikan sensasi yang beda rasanya. Menarik, ternyata cocok juga ya udang pakai bubur. Gak ketinggalan suiran kakap merahnya ini nih Foodies. Wah ini sih bubur kayakan protein alias bubur sehat ya guys. Nah biar makin ikrip sama lidahnya warga plus 62 bisa banget kok kalau mau ditambahin kecap asin, garam, chili oil, kecap manis, dan apa Foodies? Aku sih paling suka kalau misalkan pakai lada nih. Jadi agak pedes-pedes sedep. Gimana gitu. Last but not least, rempah dan semi huhahnya dinetralin sama po Vietnam aja kali ya. Kalau pesen yang spesial nih, Foodies bisa dapat topping tulangan dan juga daging sapi serta bakso urat sekaligus. Mantap! Biar makin hakiki bisa diracik dengan kucuran jeruk nipis, potongan cabai, dan juga daun ketumbar. Ini baru seger Foodies. Karena tadi dari jeruk nipisnya, jadi bikin ada rasa-rasa seger. Terus dari cabenya juga agak ada pedas tapi masih oke, masih bisa diterima. Pedasnya 2/10 lah. Sekarang kita mau cobain si tulang-tulangannya nih. Ini nih bintang utamanya Foodies. Aduh, empuk banget lagi. Wow. Nih, ini dilepas juga sangat mudah.
Wah, gawat deh foodies, alamat bingung encap cicup deh nih ya, mau pesen yang mana ya? Tapi kalau hajar tiga-tiganya langsung juga nggak apa-apa sih, aman. Harganya start from Rp18.000. Wih, murah, meriah, receh, tapi lazis. Ya gaskan lah foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Kentang dieng kalau dikeriting jadinya tuh kayak begini nih foodies. Kentang dieng yang lembut berpadu dengan aneka saus. Wow, bikin lagi nih kayaknya. Wah, tahu sendiri kan kalau lagi di Pancoran Glodok itu jajanannya banyak banget nih. Lagi pada beli nih orang-orang ya kan, aku nggak mau kalah. Ada namanya potato curly crunch tuh, ya kan ini kayaknya dia keriting-keriting nih. Ini ada anak SMA nih kayaknya sama-sama aku kayaknya nih. Nah, boleh lihat dong ke depan dong. Tuh, wow. Dari mana emang sekolah dekat sini? Ya, negeri 11. Oh oke siap. Sering jajan di Pancoran Glodok? Sering. Oke, ini juga enak berarti ya? Oke, yaudah silakan lanjutkan. Nanti kita langsung tanya mamanya nih. Harus pakai kentang dieng karena teksturnya itu lembut tapi kuat. Kalau pakai kentang dari daerah lain tuh sulit dibentuk keriting kayak begini nih foodies. Ada aja yang patah di tengah. Gak tanggung-tanggung, setiap minggu wajib kirim hingga ratusan kilogram kentang dari Wonosobo loh foodies. Proses marinasi kentangnya ini nggak usah lama-lama kok, cukup beberapa detik aja. Terus bisa langsung digoreng selama 10 menit hingga kentangnya benar-benar matang. Nih boleh Pak. Tuh, wow. Aduh. Ini benar-benar menggugah selera. Warnanya tuh kuning-kuning, coklat, oranye gimana gitulah pokoknya ya. Tuh ini banyak banget. Boleh sesuka hati. Oh gitu sesuka hati. Jadi kalau misalnya pelanggan dari depan bisa langsung Bisa bikin sendiri. bikin sendiri. Oke. Pilihan bumbunya macam-macam foodies, ada mentai yang creamy dan sedikit gurih, balado dengan sensasi pedas, terus ada juga mayonis yang bikin kelepek-kelepek. Nih aku mau cobain dulu langsung ya kan. Ini yang tadi aku goreng sendiri dengan varian yang mentai tuh. Wow. Kita cobain. Bismillah. Jadi berhubung dia udah kasih tepung ya. Jadi bener-bener crunchy-nya itu dapat banget. Sama si bumbu mentai yang kental ini cenderung rasanya tuh kayak gurih-gurih sama ada asam-asamnya gitu foodies. Nih aku pakai tangan aja ya. Kentang diengnya, lembut banget pas digigit. Tampilannya sih garing-garing gitu nih foodies, tapi karena udah tercampur dengan mentainya jadi lembutnya pas. Merah merona, sepertinya sih dia akan pedas ya. Kita cobain nih foodies ya, apakah bentuknya aja atau beneran pedas. Tuh. Ternyata kategorinya tuh nggak yang terlalu pedas banget ya. Pedasnya adalah sekian persen. Jadi dia crunchy itu masih dapat. Cuma kalau misalnya kamu pendem nih 1 jam atau 2 jam, itu dia sedikit agak benyek tapi masih enak banget. Kirain bakalan pedes tipis-tipis, ternyata semeledak itu guys di mulut. Kayaknya warga plus 62 lebih suka varian balado deh, karena cabai bubuknya asli bikin nagih. Cus ya, yang mau nyamperin ke sini masih bisa kok, karena bukanya setiap hari tanpa libur nih foodies. Pas deh tuh buat camilan sebelum makan malam Catet nih alamatnya, ada di kawasan kuliner Pancoran Glodok di Jakarta Barat. Makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan. Sikat! Inilah dia ayam panggang ala Jepang ya. Ya, beuh. Tapi pernah nggak ketemu sama Kang Sulenya? Udah pernah dulu.
Kayaknya ada yang lagi bingung tuh. Muter-muter nyari apaan sih, Dok? Pakai ngajak orang lagi. Kan jadi bingung kuadrat tahu. Mas, ini dia nih mas. Ini dia tempat yang kita cari mas. Fudis, akhirnya ketemu juga. Tuh, udah ada Raffi Ahmad sama Tasya Kamil yang pernah nyoba. Oh, makasih mas ya. Oke. Kita makan bareng deh. Oke, Ya. traktir ya. Langsung aja. Oke, Pesan siap. aja. Oke, Fudis, thank you. ternyata emang harus ngandelin Maps Warlock baru ketemu. Kalau warung lain jualan ayamnya pakai semua bagian, yang satu ini agak lain nih foodies. Menu jagoannya cuma pakai bagian paha yang ukurannya jumbo banget. Wih, wadidaw. Wah, Foodies, ini saatnya kita makan ayam. Udah bukan ayam lagi karena bener-bener dari ukurannya aja luar biasa, Foodies. Inilah dia ayam panggang ala Jepang ya. Ini ayam panggang yang katanya banyak ditemuin di Osaka ya, Foodies ya, karena aku jujur belum pernah ke Jepang. Ini mereka pakai potongan paha. Untuk lengkapnya atasnya ada taburan nori, terus ada saus krim dan sambal. Ini Jepang ketemu sama Indonesia. Beneran deh, jangan cari menu lain kalau kesini ya foodies. Menu spesialnya emang cuma satu, Ikari Chicken. Katanya sih sengaja satu menu aja, biar yang mesen tuh nggak bingung dan makin sayang. Boleh juga nih ya S3 marketing ya. Wow, ini marinasinya bener-bener mantep banget, bumbunya tebel banget loh foodies. Walaupun ukuran ayamnya gede banget. Memang adalah keputusan bagus memilih potongan paha. Berlemak, juicy, udah gitu bumbunya udah pasti nyerap. Bumbu krimnya itu, dia tuh dari susu foodies. Dengan berbagai bumbu bubuk yang dicampur, diaduk-aduk di pan, sehingga rasanya jadi creamy, gurih rempah bubuk. Sambalnya, ini sambalnya pedas juga nih. Sambal-sambal ala ayam bakar foodies. Sambal matang digoreng, cukup pedas. Jadi ada olesan bumbu Jepang kayak bumbu saus yakitori gitu kalau di ayam panggang ya. Udah gitu ketemu krimnya, jadi lembut, terus pedas. Ditambah nasinya pun nggak dikasih celah foodies, juga ada norinya. Jadi semuanya flavorful. Bener-bener adaptasi dari ayam panggang jumbo oleh Jepang. Waktu panggangnya cukup lama supaya matang sampai ke dalam. Tekstur kulitnya juga caramelized and juicy. Sampai netes-netes loh foodies. Ya, nih foodies bisa lihat ada bubuk-bubuknya nih. Jadi nggak cuma krimnya aja, memang dia ditambah seasoning lagi supaya jadi gurih dia. Creamy, manis, gurih. Meskipun ala Jepang, sambal bawang ini tetap jadi ciri khas Indonesia. Pedesnya gong, tapi bisa dinetralisir pakai saus krimnya foodies. Karena ayam panggangnya segede itu, sejuicy itu, dengan campuran saus krim dan cabenya. Kalau pengen tahu, langsung aja keluarin handphonenya foodies, scan QR code yang ada di kiri, semua informasi tentang harga, alamat dan menu apa aja ada semua komplit. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, ini dia nih sarapan favoritnya warga Pamulang, sate. Iya foodies, sate yang satu ini tuh udah buka dari jam 5 pagi. Makanya namanya sate subuh. Wah, ini kayaknya beneran sate khusus buat kamu sih paling morning person ya. Foodies, udah jadi nih satenya. Ini tuh sate subuh. Di sini ada dua varian. Ada yang sate kulit sama sate daging. Nah, ibu-ibu yang belakang aku ini satu porsi, isinya 6 plus lontong. Itu harga 10.000. Dan aku pesennya 2 porsi. Ini ada 12 tusuk. Harganya 20.000. Wah, ini sih udah worth it banget harganya foodies ya. 20.000 dapat 12 tusuk plus lontong lagi. Let's go kita cobain. Untuk harga 10.000 potongan satenya masih oke lah ya. Nah, kalau foodies nggak mau pakai lontong, dapatnya 8 tusuk.
Sate subuh ini jenis sate Madura yang pakai bumbu kacang medok dan potongan rawit plus bawang merah yang lazis punya. Nih dia foodies, ini best sellernya nih, daging ayam. Ini bagian dadanya nih, sekarang kita cobain ya. Wah, enak foodies, pantesan rame. Dan tadi aku sempat ngeliat cara bikinnya seperti apa. Pertama dibakar setengah mateng, habis itu dicelupin ke bumbunya, baru dibakar lagi. Otomatis tuh bumbunya dimarinasi tuh, wah the best deh, enak, gurih, manis, wah mantep. Bumbu celupnya juara foodies, dibuat dari kecap dan juga kacang giling, bikin dada ayamnya berasa sedap. Bakaran satenya juga nggak gosong kering gitu foodies, masih ada juicy-juicy-nya kok. Apalagi diguyur sama bumbu kacang. Wah, endol sih. Sekarang aku mau cobain varian kulitnya nih. Tapi foodies, nih ibu-ibu pada duduk di bawah, nggak enak juga kalau misalkan aku duduk di atas ya. Kita di bawah aja kali ya, ngedeprok. Misi ibu ya, gabung ya bu. Begini deh tuh foodies penampakan ramainya warung sate yang seharinya habis 1000 tusuk. Daripada pegel antri sambil berdiri, mending lesehan aja ya kan? Tapi semua dijamin terbayar kok, dari harga, dari rasa, semuanya manteliti. Bu, daripada nunggu lama nih, cobain aja punya saya nih. Mau nggak? Ini nggak apa-apa, cobain. Cobain. Ambil. Boleh dong. Makasih ya. Udah langganan beli di sini? Iya. Oh udah, udah langganan murah tuh katanya. Kayaknya nih selain beli sate, di sini juga jadi ajang curhat-curhat ya foodies. Tapi nih nggak pada rebutan sate kulitnya kan Bu Ibu? Sate kulitnya kenyal foodies, enak. Udah gitu gurih banget. Dimix sama sambal kacangnya, waduh, pecah di mulut foodies. Enak ya Bu? Nah, bumbu kacangnya ini nih yang jadi kuncian sate Madura. Dibuat dari kacang tanah, kecap, gula, bawang putih, dan cabai yang digodok sampai 4 jam. Ada manis, gurih, dan pedas yang ngeblend jadi satu. Top deh ya enaknya. Gak heran nih sate subuh yang ada di Community Center Pamulang ini 4 jam doang udah sold out. Udah sekarang jam 9:15. Udah habis semuanya Bu. Enak banget Bu, tadi udah cobain sate dagingnya sama sate kulitnya. Enak Bu. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Bang Ojek. Ya Kak. Mang, kamu Ojek. tahu nggak ini? Iya, aku mau pesan ojek. Sinar Garut Kang Sule anterin ke sini. Oke, siap. Ayo, let's go. Oke. Kalau ngikutin arah peta sih, lokasinya di Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur tuh foodies. Oh, yang ini nih. Oh, yang ini. Bener nih ya? Iya, Sinar Garut Sinar Kang Sule. Garut Kang Sule. Nah, pas nih. Udah parkir aja di sini. Kita Iya. makan es Oke, bareng. boleh. Kang Sule, Brigiti. Udah lama jualan gak nyinden lagi? Enggak, saya lama jualan. Oh, ini Kang Sulenya Kang Sule KW 12, bukan Prikitiu, tapi Preketeo. Reketel. Tapi banyak orang yang bilang mirip katanya, tapi kata saya enggak. Mirip, makanya dinamain Kang Sule, ada Kang Sulenya. Iya. Ya udah atulah langsung pesen. Ini Siap, yang mana yang siap, best sellernya, Kang? Ada es teler, ada es oyen. Pesen dua-duanya kita Siap, cobain. siap sekarang. Sekarang. Oke, Udah, siap. Selain es oyen dan juga es teler, di sini juga ada es alpukat kelapa, es campur, es kelapa jeruk, es kelapa, dan juga es tape. Soklah foodies, tinggal pilih sesuai selera ya. Foodies, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Kang Sule. Tapi pernah nggak ketemu sama Kang Sulenya? Udah pernah dulu. Udah Coba pernah. tunjukin mana. Nggak percaya, no fake box ya. Ini. Oh iya bener. Yang mana yang Kang Sulenya? Nih. Kelihatan nggak?
Nih foodies sampai nggak bisa bedain mana Kang Sule yang asli, mana yang KW 12. Ini menurutku kayak 11 setengah, udah bukan 11-12 lagi. Sebelum punya warung sendiri di sini, Kang Hari atau yang lebih akrabnya dipanggil Kang Sule ini tuh pernah beberapa kali bekerja di warung es yang sejenis foodies. Nah, banyak nih tuh pelanggan yang mulai panggil pria asal Garut ini dengan nama Kang Sule karena kemiripannya. Akhirnya panggilan itu pun melekat sampai sekarang loh. Di mana ada sinar Garut? Nah, di situ udah pasti ada es teler ya kan? Karena emang es ini khasnya jajanan orang Garut foodies. Dalam sehari dagangan Kang Sule KW ini tuh bisa ludes 100 porsi lebih loh foodies. Nah foodies nih tuh es teler isinya ada 3 macam, ada alpukat, ada nangka, terus juga ada kelapanya. Ini udah mulai mencair, mari kita cobain. Seger banget dari tadi, udah kebayang segernya. Nasi alpukatnya ini jujur ya, masih kelihatan seger banget, nggak ada rasa pahit-pahitnya. Terus juga kelapanya banyak dan potongan nangka, jadi kayak simple aja. Terus kuahnya ini nggak neko-neko, cuman kental manis. Terus juga ada gula sama es serut. Seporsi es teler seger ini harganya cuma 20.000, sama tuh kayak harga es oyen yang di sebelahnya. Nah bedanya, es asli Bandung ini punya variasi isian yang lebih rame. Nah, foodies kalau misalnya kalian lebih suka es yang kompleks, lebih warna-warni, rasanya lebih macem-macem, es oyen ini jawabannya. Bener, lebih rame gitu ya di mulut ya Kang Fahmi. Lebih banyak gitu isian di mulutnya tuh kayak ada mutiaranya, terus ada kolang-kaling kan ada teksturnya tuh keras-keras ya. Tapi secara kuahnya tuh kurang lebih mirip aja sih sama, atau mungkin dipakai si sirup merahnya itu ya. Tapi nggak terlalu beda dari si es teler yang tadi aku makan. Ingat-ingat nih foodies, jam bukanya mulai dari jam 9 pagi ya sampai jam 8 malam. Tapi saran aja nih, mending kamu datangnya jangan kesorean ya. Soalnya sering banget ya tuh jam 3 sore aja udah ludes nggak pakai sisa. Nah foodies, kalau misalnya kalian mau tahu detailnya ini ada di mana dan kayak gimana ya, tinggal scan aja QR code yang ada di bawah sini. Karena makan receh menu receh tapi rasa Gak recehan. Udah ayo syuting lagi nanti yang banyak. Wah bener sini komplitnya betul-betul komplit banget. Dijamin kenyang kalau makan kesini foodies. Tuh, minyak banyak banget. Foodies, kayaknya sih kalau warga Cilandak Jakarta Selatan nih ditanya mie ayam paling rame, kayaknya warung ini nih yang bakalan dipilih. Alasannya simple, selain karena rasanya yang konsisten lazis, porsinya ini loh guys juga jumbo banget. Tahu nggak namanya foodies? Wow foodies, lihat nih. Banyak banget. Ini no tipu-tipu, no gimmick sebanyak ini. Dijamin kenyang deh pasti. Cuman ada di mie ayam bakso serasa Pak Rudi di Lebak Bulus. Ya, gimana mas? Wih, saking penuhnya guys, sampai bingung deh tuh gimana cara ngaduknya coba. Kan sayang ya foodies kalau sampai ditumpeh-tumpeh. Eits, pengen nyobain juga, pesan aja nih mie ayam super komplit. Jangan kaget ya lihat porsinya. Aku suka dengan tekstur mie yang lembut, kenyalnya pas. Sampai tumpah-tumpah tuh. Wah bener sini komplitnya betul-betul komplit banget. Dijamin kenyang kalau makan kesini foodies. Tuh, minyak banyak banget. Walau tampilannya mirip mie ayam pada umumnya, tapi racikannya punya rasa yang kompleks banget. Ada manis, ada gurih, pedas, berpadu sempurna. Topping ati ampelannya juga bukan potongan kecil. Tiap porsi dikasih utuh tuh biar makannya puas. Beuh, mantap. Udah coba amplanya belum? Belum. Coba dulu amplanya, soalnya empuk banget. Coba dulu. Wah, gampang kan digigitnya kan? Wah, mantap memang.
Buat pecinta uritan nih atau telur ayam muda, kalian pasti bakal happy banget karena uritan di sini stoknya banyak banget foodies. Malah jadi topping primadona tuh di sini. Karena uritan ini nggak mau amis ya guys dan juga udah berbumbu gitu foodies. Dan mereka punya jenis ayam tuh ayam semur manis ya. Ada beberapa tempat mie ayam itu dia pakainya ayam pecamke atau ayam putih yang lebih ke gurih asin. Cuman kalau di sini foodies, mereka pakai ayam semur. Mungkin lebih ke jenis mie ayam Wonogiri kali ya. Jadi ke manis, gurih gitu. Foodies mau topping mie ayam yang lebih mantep lagi? Nih cobain ceker ayam yang gede-gede nih foodies. Bumbunya masih sama kok kayak ayamnya, yakni bumbu semur. Tapi kalau ceker sih mah udah pasti ya punya cita rasa tersendiri ya nggak sih foodies? Apalagi cekernya ini juga lembut banget, no effort kok. Nih menurut Mas, ini porsinya normal apa enggak Mas? Kalau buat ukuran saya sih nggak normalin. Mungkin bisa saya bungkus Berarti nanti. sarannya Mas, kalau misalkan foodies mau kesini, usahain jangan makan dulu dari paginya tuh. Nah, Iya kan? benar. Biar lapar banget, pas kesini langsung habis. Fix makan mie ayam di sini nih pas lagi lapar-laparnya aja ya foodies, biar nggak ada makanan yang mubazir kebuang, oke? By the way, kita belum spill harga nih. Nah foodies, harga per porsinya ini mulai dari 16.000 aja. Nambah topping, ya nambah biaya ya. So, masukin dong mie ayam sari rasa Pak Rudi ini ke list mie ayam inceran kamu. Lokasinya ada di Jalan Rumah Sakit Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.